habit die hard. Betul, pintar bahasa Inggrisnya. Old habit die hard, kebiasaan lama yang terus menerus teman-teman kita bergumul di dalamnya. Hati-hati, itu dimatiinnya susah. Buka Alkitabnya, coba lihat ayatnya. Lukas 5 masih karena masih Injil Lukas 5 ayat 39. Udah ketemu? Baca bareng-bareng aja kali ini. Yuk, 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Anggur yang tua itu baik. Kalau begitu sudah banyak tradisi, sudah banyak kebiasaan lama kita, nggak gampang. Contohnya istri saya. Waktu mau saya married, dia memutuskan untuk 6 bulan sebelumnya tahan makan, banyakin fitness gitu ya. Berhasil teman-teman. Dia bisa kurangin 10 atau 15 kilo gitu ya. Luar biasa, jagoan banget. Jadinya cantiknya luar biasa. Dia bilang, biar gaunnya tuh ngepas gitu ya. Wah keren deh pokoknya, gak ada yang muji, kok muji diri, muji bini gue sendiri gitu ya. Keren pokoknya gitu. Dia berhasil. Kemudian kami merayakan pesta. Setelah selesai pesta teman-teman, ternyata pesta pernikahan itu capeknya minta ampun. Waktu itu setelah selesai kami masuk kamar gitu ya di hotel. Waduh teman-teman, buka baju tukeran, capek sampai lemes gitu kan. Bener-bener, terus tiba-tiba keingetan, aduh lapar kenapa? Bukan cuma capek, lapar teman-teman. Kebingungan, mau makan, cari-cari makanan kan. Ketemulah, itu hotelnya baik. Dia sediakan untuk kami newlywed Cila gitu ya. Dia sediakan coklat teman-teman. 12 butir coklat, dapur coklat. Tahu kan lu putih, coklat, hitam, tahu kan? Yang isinya ada liker, ada macam-macam. Dia sediain di meja. Gue pun bilang, makan, enggak makan. Itu 12 malam loh. Bini gue juga bingung, wah gelisah aja makan, enggak makan. Tetapi waktu itu ketemu alasan untuk makan. Wah, malam pertama, ada ya kan? Enggak apa-apa, makan dulu aja. Makan. Itu coklat 12 dalam waktu 12 menit. Belum 12 menit udah habis. Tidur. Besok paginya teman-teman, turun itu hotel luar biasa. Buffet, makanan pagi, sarapan paginya. Itu 3 jam sebenarnya nggak cukup. Karena coba pergi ke sana ya, ada makanan India, ada makanan Chinese food, ada Western, ada apa lagi gitu ya, Italian atau apa. Oh ada Jepang, 5 loh, bayangin aja, 5 pilihan, pusing kepala. Makan, nggak makan, wah baru married makan terus teman-teman. Dari situ pergi ke Bali, bulan madu di mana tuh Ubud ya, di Ubud. Dan di Ubud sangat terkenal restoran ini, rumah makan ini, babi guling Ibu Oka. Nah, bingung makan kapan lagi orang honeymoon gitu ya. Begitu pulang nggak berapa lama itu Xinjia teman-teman, Chinese New Year. Gua pulang kampung nyokap gua masak satu meja penuh gitu aja. Bingung lah kita makan nggak makan. Kapan lagi orang Xinjia gitu kan. Pulang ke rumah itu makan nggak bisa berhenti. Old habit die hard. Sehingga istri gua kembali sehat segar bugar. Itu yang terjadi. Di sini contohnya bini gua, kita hina bini gua, nggak apa-apa, nggak ada orangnya. Aku udah minta izin, ini udah minta izin. Berapa lama yang lalu gua pelayanan di Palembang gitu kan, di Palembang. Dan waktu itu bukan bawain temanya bukan ini, tetapi mau kasih contoh seperti itu. Dianya ikut teman-teman kan. Dia bilang ini kampung gua. Dia bilang Oke, teman-teman itu dia. Kalau itu soal makan, bagaimana dengan hal yang lain gitu? Kebiasaan-kebiasaan buruk gitu kan, yang mengikat hidup kita. Kehidupan kita yang selama ini penuh dengan kompromi. Kalau terus-menerus kita biasakan seperti itu, teman-teman yakin deh, orang yang mau dua-duanya nggak bakalan dapat dua-duanya. Kalau menurut gua ya, nggak bisa teman-teman. Kalau engkau inginkan Tuhan, jangan main-main
kompromi setiap saat, nggak bisa. Saya pernah ngalaminnya teman-teman. Teman-teman, kesempatan lain nanti saya cerita bagaimana Tuhan lepasin saya dari keterikatan dengan pornografi gitu ya. Tetapi yang saya pelajari waktu itu, ketika saya masih kompromi, saya bilang enggak. Ini kan dulu gue setiap hari Tuhan, sekarang enggak deh, gue seminggu sekali gitu kan ya. Tuhan tahu gue gak punya pacar setiap hari Sabtu Tuhan misalnya gitu kan. Kalau kalian jagoan pergi ke PD, kalau saya dulu enggak teman-teman. Saya terikat luar biasa. Pulang sekolah orang-orang belajar les, orang tidur, gue enggak. Kalau belum nonton tuh sampai pusing kepala. Tidur kalau belum itu sampai terikat teman-teman. Saya benar-benar terikat. Nggak malu ngomongnya, tapi waktu itu kejadian seperti itu dan Tuhan bantu lepaskan. Harus ada keputusan teman-teman bahwa saya nggak boleh lagi kompromi, saya mau komitmen. Kalau kita mau sungguh mau ikut dengan Tuhan, sama seperti orang Farisi kasih contoh, mau nggak tanggung resiko dari keikutsertaan kamu, dari keputusan kamu. Pertama memang intinya mau terlibat. Semua kita pertama-tama cuma keputusan, ya saya mau ikut Tuhan. Gitu. Kalau nggak ada duduk di sini. Tetapi sudah duduk di sini, Tuhan kasih tawaran lagi, mau nggak sungguh setia, Tuhan bilang. Dan itu nggak gampang buat kita. Buat saya pun nggak gampang. Tetapi saya punya beberapa cara saya bagi sama teman-teman untuk menumbuhkan komitmen dan menghindari kompromi. Yang mau catat boleh juga, nggak terlalu banyak, cuman ada sekitar beberapa lah gitu ya, 5. Yang pertama teman-teman, make new habit. Buat kebiasaan baru. Waktu itu saya ambil satu buah kertas putih polos, saya bagi 2 dengan garis begitu, saya tulis di sini old me, new me gitu ya. Saya tulis apa aja kebiasaan saya, kehidupan saya yang nggak suka, yang saya tahu bahwa ini adalah kompromi, saya tulis semua di sebelah kiri teman-teman. Saya pandangin dan saya liatin, terus saya ngomong Tuhan ini, dan saya yakinkan bahwa saya udah muak dengan itu. Saya bilang sama Tuhan ini saya yang lama. Sekarang saya mau jadi saya yang baru. Saya yang penuh dengan komitmen dengan Tuhan. Saya tulis di sebelah kanan kebiasaan-kebiasaan baru teman-teman, untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Manusia hidup itu dalam rentang waktu. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, dilakukan dalam waktu. Ini yang saya pakai. Saya tahu persis dalam waktu sekian, oh ternyata saya sering kompromi ketika ini. Saya isi waktu-waktu itu, jadi ketika waktu-waktu ini, saya isi dengan hal-hal yang lain teman-teman. Saya penuhi dengan doa, saya penuhi dengan firman, saya penuhi dengan banyak, tapi nggak cuma monoton, kreatif sekreatifnya, tetapi ini semua saya mau bebaskan saya dari kebiasaan yang lama. Teman-teman, yang pertama-tama kita harus ekstrim deh, make new habits. Harus ambil keputusan saya mau ekstrim. Kalau setengah-setengah, tetap aja kompromi, belum bisa. Stop obeying your old master, stop letting it control the way you live, stop giving in to it. Berhenti teman-teman, ambil keputusan terus. Kemudian reprogram your life, gitu kan? Make new habit, reprogram your life. Ada 7 habit. Pernah baca 7 Habits of the highly effective people? Pernah baca? Sean Covey atau Sean Covey ya, kalau nggak salah. Stephen Covey, ya nggak tahu lah. Salah satunya, ya satunya bapaknya, satu anaknya gitu ya. Pokoknya mereka bikin 7 habit. Ini ada 7 habit of highly holy people. Gila. Number 1, reading and living the Bible. Number 2, praying. Number 3, living in the community, churching, fellowship, gitu kan? Seperti ini, teman-teman. Keempat, serving, melayani. Kelima, self-sanctification, pengudusan diri. Keenam, following Christ no matter what. Ketujuh, living each day guided by the Holy Spirit. Kalau ada waktu, kapan-kapan kita bahas satu. Ini nggak ada waktu. Ntar jam 11 beneran. Jangan gitu ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang pertama, reprogram your life, make new habit. Nomor 2, buat prioritas teman-teman. Ini yang penting, kesadaran. Bedakan antara yang perlu dengan yang penting teman-teman. Ada hal-hal yang perlu tapi nggak penting sebenarnya. Tetapi hal yang penting teman-teman tahu pasti itu perlu. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Banyak orang tuh cuma suka bohong menurut saya gitu ya. Ketika dia bilang aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apalagi kalau sudah mulai persembahan. Angkat dompet tinggi-tinggi. Kita mau minta berkat dari Tuhan, berkati dompet kita katanya. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu mulai pembagian apa namanya? Kolektor, persembahan, ada yang keluarin 100.000, ada yang keluarin 200, 300, 50, goceng, nah terserah gitu kan ya. Saya di belakang kadang-kadang suka diem.
bener nggak sih itu yang terbaik? Buat saya definisi yang terbaik itu all you have in your bank account